Agung Cahya Palondong dengan NIM B1A1 19213, mahasiswa semester 3 program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia, yaitu mengenai ikatan ion. Kita masuk dalam pengertian ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion termasuk antar atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Sedangkan atom bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektron statis yang disebut ikatan ion atau ikatan electrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Proses terbentuknya ikatan ionik dicontohkan dengan pembentukan NaCl, natrium, atau dengan rumus kimia Na. Dengan konfigurasi elektron 281 akan lebih stabil atau mendekati gas mulia jika melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 28. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika mendapatkan satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang satu elektron dan klorin akan kedapatan satu elektron dari natrium. Keberadaan ikatan ion mempengaruhi sifat kimia dan fisik dari senyawa yang dihasilkan. Ada beberapa karakteristik menonjol dari ikatan ion, dan di sini yaitu daftar dari beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, logam cenderung kehilangan elektron dan non-logam cenderung untuk mendapatkan elektron. Ikatan ion umum antara logam dan non-logam. Oleh sebab itu, tidak seperti ikatan kovalen yang hanya bisa terbentuk antara non-logam, ikatan ion bisa terbentuk antara logam dan non-logam. Dalam penamaan senyawa ion, nama logam selalu datang pertama dan nama non-logam datang kedua. Misalnya, dalam kasus natrium klorida atau NaCl, natrium adalah logam sedangkan klorin adalah non-logam. Senyawa yang mengandung ikatan ion mudah larut dalam air serta beberapa pelarut polar lainnya. Ikatan ion dengan demikian mempunyai efek pada kelarutan senyawa yang dihasilkan. Ketika senyawa ion dilarutkan dalam pelarut untuk membentuk larutan homogen, larut cenderung untuk menghantarkan listrik. Ikatan ion mempunyai efek pada titik leleh senyawa juga, karena senyawa ion cenderung mempunyai titik leleh yang lebih tinggi, yang berarti bahwa ikatan ion tetap stabil untuk rentang suhu yang lebih besar. Ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif.
Adapun ikatan ion dapat terbentuk antara yang pertama ion positif dengan ion negatif, yang kedua atom-atom berenergi potensial ionisasi kecil dengan atom-atom berafinitas elektron besar, atau atom-atom unsur golongan 1A, 2A dengan atom-atom unsur golongan 6A dan 7A. Atom-atom dengan keelektron negatifan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektron negatifan besar. Contohnya senyawa ion antara lain NaCl, MgCl2, CaCl2, KOH, HCl, dan lainnya. Untuk contoh reaksinya, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ikatan ion juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama NaCl atau natrium klorida. Natrium klorida merupakan senyawa dapur yang mempengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraseluler pada makhluk multiseluler. Selain digunakan sebagai garam dapur, NaCl juga bermanfaat untuk bumbu dapur dan pengawet makanan. Di bidang industri, NaCl juga berfungsi sebagai bahan melicinkan permukaan logam. Proses pembuatan sabun dan untuk menghasilkan cahaya elektrik dan pembuatan lampu web natrium. Yang kedua, NaF atau natrium fluorida. Dalam kehidupan sehari-hari, NaF sering ditambahkan ke dalam air mineral dan pembuatan produk untuk menjaga kesehatan gigi. Manfaat fluorida sebagai ion dalam kehidupan ini terkenal sebagai senyawa untuk memperkuat gigi dan membentuk fluorapsid yang merupakan komponen enamel gigi. Yang ketiga, CaCl2 atau kalsium klorida. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kalsium klorida digunakan pada air kolam renang yang biasanya disebut dengan kaporit. Penggunaan kalsium klorida ini bertujuan untuk mencegah korosif yang akan menyebabkan kerusakan struktur logam pada kolam. Yang keempat, CaCO3 atau kalsium karbonat. Biasanya senyawa ini dapat dijumpai pada jenis batu di dunia dan menjadi bahan aktif dalam kapur pertanian. Di bidang pengobatan, biasanya kalsium karbonat berfungsi sebagai antisida ataupun tambahan kalsium. Selain itu, kalsium karbonat juga memiliki banyak kegunaan dalam bidang industri, misalnya untuk pembuatan pulp kertas, bahan pembuatan pasta gigi, bahan semen portal, dan untuk industri pembuatan pipa PVC. Yang kelima, KBr atau kalium bromida. Senyawa kalium bromida merupakan senyawa yang terdiri dari satu atom kalium dan satu atom bromida. Biasanya kalium bromida digunakan dalam industri kertas dan fotografi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ikatan antar atom,
Marilah kita ingat sebentar tentang kestabilan atom. Atom yang stabil menurut para ahli harus memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluar 2 yang disebut struktur duplet, atau 8 yang disebut struktur oktet. Untuk atom yang berasal dari unsur golongan 1A akan melepas 1 elektron terluarnya agar memiliki struktur duplet atau oktet. Sedangkan unsur golongan 2A akan melepaskan 2 elektron terluar dan unsur golongan 3A akan melepaskan 3 elektron. Setelah mereka melepaskan elektron terluarnya, maka akan terbentuk ion positif dan selanjutnya disebut kation. Untuk unsur golongan 1A terbentuk kation positif 1, golongan 2A terbentuk kation positif 2, dan golongan 3A terbentuk kation positif 3. Sedangkan untuk atom yang berasal dari unsur golongan 7A akan menangkap 1 elektron pada kulit terluarnya agar memiliki struktur oktet. Sedang unsur golongan 6A akan menangkap 2 elektron pada kulit terluar. Setelah mereka menangkap elektron pada kulit terluarnya, maka akan terbentuk ion negatif dan selanjutnya disebut dengan anion. Unsur golongan 7A akan terbentuk anion negatif 1 dan unsur golongan 6A akan terbentuk anion negatif 2. Marilah kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai ikatan kimia, khususnya ikatan ion. Antara kation bermuatan +1 dan anion bermuatan -1 secara hukum fisika akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis dan membentuk ikatan ion yang selanjutnya disebut dengan senyawa ion. Sebagai contoh, antara Na+ dengan Cl- akan terbentuk senyawa NaCl. Antara 2 kation bermuatan +1 dan 1 anion bermuatan -2 dengan gaya elektrostatis akan membentuk senyawa berikatan ion. Misalnya, antara Na+ dengan S-2 akan terbentuk senyawa Na2S. Antara 1 kation bermuatan +2 dan 2 anion bermuatan -1 dengan gaya elektrostatis akan membentuk senyawa berikatan ion. Misalnya, antara Ng+2 dengan Cl-1 akan berbentuk senyawa NgCl2. Sedangkan antara 1 kation bermuatan +2 dan 1 anion bermuatan -2 dengan gaya elektrostatis akan membentuk senyawa berikatan ion. Misalnya antara Mg+2 dengan O-2 akan terbentuk senyawa N. Demikian penjelasan mengenai ikatan ion dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.